Bab 1547. Menciptakan lebih banyak Adipati Agung. Mendengar apa yang dikatakan Sadi, semua orang mengangguk. Sepertinya Nathan masih berakal sehat. Dia sudah bersujud dan berterima kasih, maka kita bisa tenang. Semuanya tertawa. Kirana juga tidak berpikir ada yang salah. Meski sulit bagi Nathan untuk berlutut kepada orang lain, merusak integritas dan martabat, tapi demi Nana, tetaplah harus dilakukan. Bersujud untuk terima kasih bukanlah apa-apa. Tenang saja. Perlahan kenyataan akan mengikis sisi keras Nathan. Nenek tertawa. Kirana dan Claudia saling memandang. Sangat terharu. Perubahan dalam 2 atau 3 tahun terakhir sangat besar. Sebelumnya, Nathan adalah dewa perang Kunlun yang tak terkalahkan di dunia. Keluarga Clark Gandala masih menjadi keluarga kerajaan pertama. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Tapi sekarang kekuatan tersembunyi telah muncul. Master Mahaguru bertebaran. Adipati Agung dan 9 Raja Gatisus semua muncul. Nathan kehilangan posisinya. Era berubah terlalu cepat. Tapi yang mereka tidak ketahui adalah orang yang memimpin era ini adalah Nathan. Dia selalu berada di posisi teratas sebuah era. Setelah masalah Pangeran William ditangani, prajurit Fradron mulai menyelidiki siapa yang merekam bukti para aliansi revolusi kebebasan. Pada akhirnya, Raja Suros mengakui semuanya. Mengatakan dia sudah mempersiapkan diri dari awal. Semua adalah rencananya. Tentu saja, dia tidak mengatakan apapun tentang kesepakatan antara naga hitam dan dirinya. Ketika Glaceon menayangkan bukti sebelumnya, adegan itu juga dihapus. Tujuannya agar identitas Nathan tidak diketahui lebih banyak orang. Prajurit Fradron memberi penghargaan untuk Raja Suros. Dia tidak hanya menyelesaikan krisis, tetapi juga mengungkap aliansi revolusi kebebasan, yang menyebabkan pemusnahan aliansi revolusi kebebasan. Neslandia menghadiahi Raja Suros dengan medali Fradron. Ini adalah hadiah penghargaan tertinggi. Seketika, Raja Suros menjadi yang paling populer di antara 9 Raja Gatisus. Menjadi keberadaan yang dikagumi oleh semua orang. Raja Suros malu menerima semua ini. Tapi itu adalah perintah Nathan. Dia harus mengakui segalanya dan menerima segalanya. Sebelumnya, Nathan membina 9 Raja Gatisus. Mereka yang mengetahui cerita di dalamnya merasa curiga. Apakah 9 Raja Gatisus dapat memikul tanggung jawab yang berat? Terutama menggantikan tugas Adipati Agung. Sekarang tampaknya kekhawatiran ini tidak perlu. Mereka bisa melakukannya. Bahkan bisa menggantikan tugas Nathan. Ini membuat prajurit Fradron menghela nafas tenang. Bahkan jika musuh tahu bahwa Adipati Agung telah mundur, mereka tidak akan takut lagi. Adipati Agung ternyata bisa tergantikan. Oh ya, bagaimana dengan teknik latihannya? Sudahkah kalian menyelidikinya? Prajurit Fradron sudah menyelidiki teknik latihan Nathan. Aku telah memeriksanya. Bisa dianalisis bahwa teknik latihan Adipati Agung adalah tanpa kerusakan, tidak ada pembaharuan. Khususnya. Begitu menakjubkan. Setelah mendengar ini, semua orang kagum. Pantas saja. Dia menjadi semakin kuat. Bahkan Ulrich Grimm bukan tandingannya. Tapi untungnya, dia telah membina 9 Raja Gatisus untuk Neslandia. Micha Arthur tiba-tiba berkata, pernahkah kalian berpikir untuk menciptakan lebih banyak Adipati Agung untuk Neslandia? Apa maksudmu? Oh, aku mengerti. Semua orang mengangguk. Arti Micha Arthur sangat sederhana. Gunakan teknik sakti ini untuk membina lebih banyak orang dengan kekuatan tempur Nathan. Ide yang sangat bagus. Brilian. Sangat brilian. Tidak perlu banyak. 3 orang seperti Nathan Clark saja sudah cukup. Pada saat itu, mereka benar-benar akan mengejutkan seluruh dunia. Siapa yang berani menyerang Neslandiaku? Sepertinya aku akan melihat di mana Neslandiaku tidak lagi terkalahkan. Setelah mendengar ide ini, semua orang kagum. Mereka mulai mendapatkan ide untuk menggunakan teknik latihan Nathan. Bab 1548. Perekrutan negara Waregel. Pertanyaan utamanya adalah apakah Nathan Clark akan menyerahkan teknik latihannya. Seseorang mengajukan pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang sangat utama. Sekarang Nathan Clark mengaku sebagai orang biasa. Ketika William kedua memaksanya untuk meminta teknik latihan, dia tidak menyerahkannya. Aku lihat ini akan sulit.
Bukan hanya susah, namun terlalu sulit. Mengesampingkan tingkat kontribusinya pada Neslandia, teknik latihan adalah modal utama Nathan Clark. Setara dengan nyawanya, apa mungkin dia menyerahkannya? Apalagi sekarang dia adalah orang biasa. Dia pasti menggunakan ini untuk bertahan. Sulit. Terlalu sulit. Kita harus memikirkan cara. Ketika prajurit Fradron mulai menginginkan teknik latihan Nathan, hal yang sama terjadi pada Waregel. Apalagi setelah naga hitam melebih-lebihkan teknik ini. Semua orang menjadi semakin tertarik. Sudah diselidiki. Nathan Clark sudah mengundurkan diri dari Adipati Agung. Dan sekarang dia hanya orang biasa. Dia tidak akan berpartisipasi dalam urusan apapun di Neslandia. Jika naga hitam tidak memprovokasi dia, dia tidak akan beraksi. Intelijen negara Waregel merupakan orang-orang yang terbaik. Bahkan berhasil menyelidiki hal ini. Apa? Nathan Clark sekarang hanya orang biasa. Bahkan dia juga disakiti oleh beberapa orang di Neslandia. Tuhan memihak kita. Seorang petinggi negara Waregel tertawa terbahak-bahak. Kenapa begitu? Yang lain menoleh. Neslandia membuangnya. Kita menginginkannya. Kita tidak bisa melepaskan seseorang seperti dia. Ajak dia bergabung dengan negara Waregel. Berikan gelar padanya. Berikan kekayaan yang melimpah. Pria itu tertawa. Ternyata negara Waregel ingin merekrut Nathan. Cepat urus masalah ini. Ingat, Nathan Clark harus berhasil direkrut dengan cara apapun. Selain itu, fakta bahwa Nathan adalah Adipati Agung diketahui oleh negara lain. Meskipun hanya sedikit yang tahu. Hari ini, Nathan baru saja menjemput Nana dari sekolah. Di sisi jalan sebuah kendaraan Rolls-Royce Suite berhenti. Tuan Clark, kami dari negara Waregel. Pemimpin kami ingin bertemu denganmu. Silakan. Seorang wanita pirang keluar dari mobil. Nada bicaranya terdengar seperti berasal dari negara Waregel. Nathan setuju. Dengan cepat, orang-orang ini membawanya ke sebuah villa. Tuan Clark, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Herman. Aku adalah pemimpin tentara negara Waregel. Seorang pria jangkung berkulit putih tersenyum. Langsung ke intinya, kata Nathan. Herman mengungkapkan niatnya untuk merekrut Nathan. Memberikan penawaran yang sangat tebal. Tanah dan pulau sebanyak yang dia inginkan. Kekayaan melimpah. Dia juga akan dinobatkan sebagai raja dan menikmati perlakuan yang sama seperti keluarga kerajaan. Penawaran yang cukup menggoda. Tapi aku menolak. Meskipun aku Nathan Clark adalah orang biasa. Aku pernah menjadi prajurit Neslandia. Tidak mungkin aku menjadi penduduk negara lain. Nathan langsung menolak. Herman memandang Nana sambil tersenyum. Apa Tuan Clark tidak memikirkan keluarga Anda? Pergi. Aku paling benci ancaman. Jika kamu berani menyentuh keluargaku, aku akan membuat kalian mati. Peringatan intimidasi Nathan. Negara Waregel kemudian menggunakan berbagai cara untuk merekrut Nathan. Tetapi semuanya ditolak. Tidak hanya itu, negara atau kekuatan lain juga menawarkan harga setinggi langit untuk merekrut Nathan. Tapi mereka semua ditolak oleh Nathan. Hanya dalam beberapa hari, puluhan negara telah menemui Nathan. Orang biasa tentu saja tidak tahu. Tapi orang-orang seperti prajurit Fradron mengetahuinya dengan jelas. Mereka buru-buru mengadakan pertemuan untuk mempelajari permasalahan ini. Masalah besar. Masalah besar. Jika Nathan Clark direkrut ke negara lain, itu akan menjadi bencana bagi Neslandia.